Su Wanci memegang mangkuk itu dengan kedua tangan, uap hangatnya naik perlahan. Menyentuh wajahnya yang masih diliputi kebingungan, sementara Lu Yu yang berdiri di sampingnya hanya mengangkat alis dengan ekspresi antara geli dan pasrah, seolah sudah sangat mengenal sifat ibunya yang selalu bertindak cepat tanpa memberi ruang penolakan, dan dalam keheningan yang canggung itu, Ibu Lu tersenyum puas lalu pergi meninggalkan mereka. Berdua dengan langkah ringan, seakan yakin bahwa bantuannya akan berhasil membuat suasana di ruangan itu berubah menjadi aneh dan penuh tekanan yang tak terucapkan. Su Wanci menunduk menatap cairan di dalam mangkuk itu sebelum akhirnya berkata pelan bahwa ia tidak yakin harus meminumnya atau tidak, namun Lu Yu tiba-tiba mengambil mangkuk tersebut dari tangannya, meneguknya setengah tanpa ragu lalu menyerahkannya kembali sambil berkata dengan suara rendah bahwa tidak ada racun di dalamnya, hanya niat berlebihan seorang ibu yang terlalu ingin melihat cucu. Kalimat itu membuat pipi Su Wanci memerah tanpa bisa dikendalikan. Ia berusaha mengalihkan pandangan tetapi detak jantungnya semakin cepat, sementara Lu Yu menatapnya lebih lama dari biasanya, seolah ingin membaca sesuatu yang tersembunyi di balik ekspresi gugupnya, dan tanpa disadari jarak di antara mereka perlahan memendek, udara di sekitar terasa semakin hangat dan menyesakkan. Hingga akhirnya Su Wanci buru-buru berdiri, mengatakan bahwa ia harus kembali ke kamar untuk beristirahat, tetapi sebelum sempat melangkah jauh, pergelangan tangannya ditarik lembut oleh Lu Yu, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan sesuatu yang lebih sulit untuk dilawan, sebuah ketegasan yang tenang namun tak memberi pilihan. Ia menoleh dan mendapati mata pria itu tidak lagi bercanda seperti biasanya, melainkan dipenuhi keseriusan yang membuatnya tidak bisa berpaling. Lu Yu berkata dengan suara rendah bahwa semua yang terjadi hari ini bukanlah kebetulan, bahwa seseorang dengan sengaja ingin menghancurkan bukan hanya dirinya tetapi juga keluarga Su, dan bahwa apa yang mereka hadapi sekarang baru permulaan. Kalimat itu membuat Su Wanci langsung kembali ke kenyataan. Rasa hangat yang tadi sempat mengaburkan pikirannya lenyap digantikan oleh kecemasan yang dalam. Ia bertanya pelan apakah Lu Yu sudah mengetahui siapa dalang di balik semua ini, namun Lu Yu hanya menggeleng sedikit, mengatakan bahwa meskipun bukti belum lengkap, arah semuanya sudah sangat jelas, dan nama yang tidak diucapkannya justru lebih terasa berat daripada jika ia mengatakannya secara langsung. Su Wanci mengepalkan tangannya, ingatan tentang percakapan yang tidak sengaja ia dengar kembali muncul di benaknya, tentang kebakaran, tentang fitnah, tentang kematian yang disembunyikan. Semua potongan itu mulai tersusun menjadi gambaran yang mengerikan, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar konflik keluarga atau persaingan bisnis, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Lu Yu kemudian melepaskan tangannya dan berkata bahwa mulai sekarang ia tidak boleh bergerak sendirian, bahkan untuk hal sekecil apa pun. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk bantahan, dan Su Wanci hanya bisa mengangguk, meskipun di dalam hatinya ada perasaan lain yang perlahan tumbuh, perasaan yang tidak lagi sekadar rasa aman karena dilindungi, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih sulit untuk diabaikan. Sementara di tempat lain, di sebuah ruangan yang gelap dengan tirai tertutup rapat, Fu Jingsu berdiri di depan jendela dengan wajah dingin, tangannya menggenggam gelas hingga hampir retak. Bayangan Su Wanci yang menatapnya tanpa emosi terus terulang di pikirannya, menghancurkan sisa kesabaran yang ia miliki. Di belakangnya, seseorang melaporkan bahwa rencana pertama gagal total dan justru memperkuat posisi Lu Yu. Tetapi Fu Jingsu hanya tertawa pelan, mengatakan bahwa permainan ini baru saja dimulai, bahwa selama Su Wanci masih berada di sisi Lu Yu, ia tidak akan berhenti, bahkan jika harus menghancurkan semuanya, termasuk dirinya sendiri. Dan di sudut ruangan yang lain, Su Ruihe menatap layar ponselnya dengan wajah pucat.
berita tentang batalnya pertunangannya telah menyebar ke seluruh kota, reputasinya hancur dalam semalam, dan yang lebih menakutkan adalah ia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar, permainan yang kini mulai menelan semua orang tanpa ampun. Malam itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya, dan meskipun lampu kamar telah dimatikan, Su Wanci tetap terjaga dengan mata terbuka menatap langit-langit, pikirannya dipenuhi potongan-potongan kejadian yang saling bertabrakan, dari api yang melahap arsip hingga tatapan dingin Fu Jingsu yang penuh obsesi, semuanya berputar tanpa henti hingga membuat dadanya terasa sesak. Ia membalikkan tubuhnya perlahan dan tanpa sengaja. Melihat bayangan Lu Yu yang duduk di sofa dekat jendela, masih terjaga, masih diam, seolah menanggung sesuatu yang jauh lebih berat dari yang ia tunjukkan. Cahaya samar dari luar memperjelas garis wajahnya yang tegas namun lelah, dan untuk sesaat Su Wanci merasa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka, bukan jarak fisik, melainkan jarak yang terbentuk dari rahasia dan masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Ia ingin bertanya, ingin mengetahui lebih banyak, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan, karena ia sadar bahwa semakin dalam ia menggali, semakin berbahaya pula yang akan ia hadapi. Sementara itu Lu Yu sebenarnya menyadari bahwa Su Wanci belum tidur, tetapi ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah jendela dengan mata yang semakin gelap. Di dalam pikirannya ia sedang menyusun langkah berikutnya, menyatukan informasi yang ia miliki dengan gerakan musuh yang semakin agresif. Dan satu hal yang membuatnya tidak bisa tenang adalah kenyataan bahwa orang-orang di balik semua ini bukan hanya kuat, tetapi juga tidak memiliki batas dalam cara mereka bermain. Mereka tidak ragu menggunakan nyawa manusia sebagai alat, dan itu berarti Su Wanci berada dalam bahaya yang jauh lebih besar dari yang ia sadari. Pikiran itu membuat rahangnya mengeras, dan tanpa disadari tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh wanita itu lagi, tidak peduli apa yang harus ia lakukan, bahkan jika itu berarti harus menghancurkan seluruh Xiangcheng. Sementara di sisi lain kota, di sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi, seorang pria tua duduk dengan tenang di kursi kayu. Di depannya terbentang dokumen-dokumen yang setengah hangus namun masih bisa dibaca. Ia mengangkat satu lembar dan tersenyum tipis, menyebut nama Su Wanci dengan nada yang hampir penuh kenangan, lalu berkata bahwa akhirnya benih yang ia tanam bertahun-tahun lalu mulai tumbuh, dan bahwa semua ini hanyalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Di belakangnya, seorang bawahan melaporkan bahwa Lu Yu mulai mencurigai arah yang benar, namun pria tua itu hanya tertawa pelan, mengatakan bahwa bahkan jika Lu Yu mengetahui kebenaran, ia tidak akan mampu mengubah apapun, karena permainan ini sudah berjalan terlalu jauh dan terlalu dalam. Kembali ke kediaman keluarga Lu, Su Wanci akhirnya tidak tahan lagi dengan keheningan yang menekan. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan perlahan mendekati Lu Yu, langkahnya ringan namun pasti, hingga ia berdiri tepat di depannya. Dan tanpa basa-basi ia berkata bahwa ia tidak ingin terus berada dalam ketidaktahuan, bahwa jika ia memang menjadi target, maka ia berhak mengetahui segalanya. Lu Yu mengangkat pandangannya dan menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu, sebelum akhirnya menghela napas pelan dan berkata bahwa jika ia mengetahui semuanya, ia mungkin tidak akan bisa kembali ke kehidupan normalnya lagi. Tetapi Su Wanci tidak mundur, matanya tetap teguh. Meskipun ada sedikit ketakutan yang tersirat, dan sikap itu justru membuat sesuatu di dalam diri Lu Yu goyah, karena untuk pertama kalinya ia melihat bahwa wanita di depannya bukan lagi seseorang yang harus dilindungi dari jauh, melainkan seseorang yang siap berdiri di sisinya. Menghadapi badai, keheningan kembali menyelimuti mereka, tetapi kali ini bukan karena jarak
melainkan karena keputusan yang akan mengubah segalanya sedang terbentuk di antara dua tatapan yang saling mengunci, dan di luar sana, badai yang sebenarnya sudah mulai bergerak. Perlahan namun pasti, menuju titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Lu Yu akhirnya berdiri perlahan dari sofa, jarak di antara mereka kini hanya tersisa 1 langkah. Dan tanpa mengalihkan pandangan ia berkata dengan suara rendah bahwa apa yang akan ia katakan malam ini bukan hanya tentang masa lalu Su Wanci, tetapi juga tentang seluruh jaringan kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik keluarga-keluarga besar di Xiangcheng, tentang bagaimana kematian ayah Fu Jingsu bukanlah kecelakaan, dan bagaimana nama orang tua Su Wanci sengaja dijadikan kambing hitam untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang melibatkan lebih dari satu keluarga, lebih dari satu generasi. Su Wanci merasakan jantungnya berdegup semakin cepat, bukan hanya karena takut, tetapi karena semua yang selama ini terasa janggal akhirnya mulai menemukan bentuknya. Ia menahan napas ketika Lu Yu melanjutkan bahwa kebakaran di arsip bukanlah upaya pertama untuk menghapus bukti, melainkan hanya salah satu dari banyak usaha yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, dan bahwa orang-orang yang berada di balik semua ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan opini publik, media, bahkan hukum, membuat siapapun yang melawan akan terlihat seperti penjahat di mata dunia. Kata-kata itu membuat Su Wanci menggigit bibirnya, pikirannya berputar cepat mencoba memahami betapa dalamnya lubang yang selama ini ia pijak tanpa sadar. Ia bertanya dengan suara hampir berbisik siapa sebenarnya yang berada di puncak semua ini, tetapi Lu Yu tidak langsung menjawab, matanya justru beralih ke arah jendela, seolah memastikan tidak ada yang menguping. Sebelum akhirnya ia berkata bahwa nama itu belum saatnya diucapkan, karena begitu nama itu keluar, tidak akan ada lagi jalan mundur, dan itu berarti mereka berdua akan benar-benar berada di garis depan perang yang tidak terlihat. Su Wanci menatapnya lama, dan untuk sesaat ia merasa dunia di sekelilingnya seakan berhenti. Semua ketakutan, kemarahan, dan keraguan yang selama ini bercampur kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam, sebuah tekad yang lahir dari rasa kehilangan dan ketidakadilan. Ia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata bahwa ia tidak peduli seberapa besar atau berbahayanya musuh mereka. Jika orang tuanya memang difitnah, maka ia tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Kata-kata itu membuat tatapan Lu Yu berubah. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana, sesuatu yang tidak lagi sekadar tanggung jawab atau perlindungan, melainkan pengakuan bahwa wanita di depannya kini benar-benar berdiri di sisinya, bukan di belakangnya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh kepala Su Wanci, sebuah gerakan sederhana namun penuh makna, seolah memberikan restu sekaligus janji bahwa mulai sekarang mereka akan menghadapi semuanya bersama. Sementara itu di tempat lain, Fu Jingsu berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi layar monitor, masing-masing menampilkan berbagai sudut kota, dari gedung-gedung tinggi hingga jalanan gelap yang jarang dilalui. Matanya tertuju pada satu layar yang menunjukkan rumah keluarga Lu, dan senyum tipis muncul di bibirnya ketika ia melihat lampu di salah satu kamar masih menyala. Ia berkata pelan bahwa permainan ini akan semakin menarik jika kedua pihak mulai bergerak, dan bahwa ia tidak keberatan menjadi orang yang mendorong semuanya menuju kehancuran. Di belakangnya, seorang pria dengan wajah pucat melaporkan bahwa beberapa data yang sempat diselamatkan dari arsip telah mulai dianalisis oleh pihak Lu, dan kemungkinan besar akan segera mengarah pada kejadian lama yang selama ini ditutup rapat. Fu Jingsu tidak terlihat panik, justru ia tertawa kecil dan berkata bahwa biarkan saja mereka menemukan sebagian kebenaran, karena kebenaran yang tidak lengkap justru lebih berbahaya daripada kebohongan.
karena akan membuat mereka percaya bahwa mereka sudah cukup tahu, padahal sebenarnya mereka hanya melihat permukaan, sementara jauh di bawah itu ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang belum tersentuh. Kembali ke kamar, Su Wanci akhirnya merasa sedikit lega setelah mengungkapkan tekadnya, tetapi kelelahan yang menumpuk sejak pagi membuat tubuhnya tidak lagi mampu bertahan. Ia perlahan kehilangan keseimbangan, dan sebelum sempat jatuh, Lu Yu sudah lebih dulu menangkapnya, membawanya kembali ke tempat tidur dengan hati-hati. Selimut ditarik menutupi tubuhnya, dan untuk beberapa detik ia tetap berdiri di samping tempat tidur, menatap wajahnya yang akhirnya terlelap. Ekspresi damai itu kontras dengan badai yang sedang menunggu di luar sana, dan dalam keheningan itu, Lu Yu berbisik pelan. Bukan untuk didengar, melainkan sebagai janji pada dirinya sendiri, bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan sejarah terulang kembali, bahkan jika itu berarti harus melawan seluruh dunia. Pagi berikutnya datang tanpa memberi ruang bagi ketenangan yang sempat tercipta. Sinar matahari yang menembus tirai justru terasa seperti pengingat bahwa dunia luar tidak pernah berhenti bergerak. Su Wanci terbangun dengan kepala masih berat, namun pikirannya jauh lebih jernih dibanding malam sebelumnya. Ia duduk perlahan di tepi tempat tidur dan untuk sesaat hanya diam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang kembali mengingat semua yang telah ia dengar. Tetapi sebelum ia sempat tenggelam lebih jauh dalam pikirannya, pintu kamar terbuka pelan dan Lu Yu masuk dengan ekspresi yang sudah kembali tenang dan terkendali seperti biasa, seolah malam penuh pengakuan itu tidak pernah terjadi. Ia meletakkan segelas air di meja samping dan berkata singkat bahwa hari ini mereka harus keluar, karena beberapa pihak sudah mulai bergerak lebih cepat dari perkiraan. Su Wanci menatapnya, mencoba membaca apakah masih ada sisa emosi semalam, tetapi yang ia temukan hanyalah ketegasan dingin yang justru membuatnya semakin yakin bahwa apa yang akan mereka hadapi tidak sederhana. Tanpa banyak bertanya ia mengangguk dan segera bersiap, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Wajahnya tetap tenang meskipun di dalam hatinya ada gelombang yang belum sepenuhnya reda. Mereka turun bersama ke ruang makan, dan suasana yang biasanya hangat kini terasa lebih serius. Ibu Lu masih berusaha mencairkan keadaan dengan candaan ringan, tetapi bahkan beliau pun tampaknya menyadari bahwa sesuatu telah berubah, sehingga tidak banyak yang dikatakan selain memastikan. Mereka makan sebelum pergi. Perjalanan menuju luar rumah berlangsung dalam keheningan. Mobil melaju melewati jalanan kota yang mulai ramai, namun di dalamnya hanya terdengar suara napas dan sesekali getaran ponsel yang diabaikan, hingga akhirnya mobil berhenti di depan sebuah gedung tinggi yang tampak biasa dari luar namun memiliki penjagaan ketat yang tidak mencolok. Su Wanci mengikuti langkah Lu Yu masuk ke dalam, dan begitu pintu tertutup di belakang mereka, suasana langsung berubah. Beberapa orang yang sudah menunggu di dalam ruangan berdiri serempak, wajah-wajah serius dengan tatapan tajam yang menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar pegawai biasa, melainkan orang-orang yang telah lama berada dalam lingkaran kekuasaan dan konflik. Salah satu dari mereka maju dan menyerahkan berkas kepada Lu Yu, mengatakan bahwa hasil analisis awal telah selesai dan ada sesuatu yang tidak terduga ditemukan di dalam data yang tersisa. Lu Yu membuka berkas itu tanpa ekspresi. Matanya bergerak cepat membaca setiap baris, namun seiring waktu, rahangnya mulai mengeras dan sorot matanya berubah semakin dingin. Su Wanci yang berdiri di sampingnya merasakan perubahan itu dan tanpa sadar menegang. Ia tahu bahwa apapun yang tertulis di sana bukanlah hal kecil, dan benar saja. Setelah beberapa saat Lu Yu menutup berkas itu dan berkata dengan suara rendah bahwa mereka selama ini hanya melihat lapisan luar, bahwa kasus orang tua Su Wanci hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih luas, dan yang
Lebih mengejutkan adalah adanya nama yang muncul berulang kali di berbagai dokumen. Sebuah nama yang selama ini tidak pernah ia duga akan terlibat. Su Wanci menatapnya dengan napas tertahan, mencoba menebak siapa yang dimaksud, tetapi sebelum ia sempat bertanya, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan keras, semua orang langsung menoleh, dan sosok yang masuk membuat udara di dalam ruangan seolah membeku, karena orang itu bukanlah musuh yang tersembunyi, melainkan seseorang yang seharusnya berada di pihak mereka, seseorang yang kehadirannya justru menandakan bahwa garis antara kawan dan lawan mulai kabur, dan tanpa menunggu reaksi siapapun, orang itu berjalan masuk dengan langkah tenang, menatap langsung ke arah Lu Yu dan berkata bahwa mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk bermain aman, karena pihak lain telah memutuskan untuk mempercepat segalanya, dan jika mereka tidak segera bertindak, maka bukan hanya bukti yang akan hilang, tetapi juga nyawa. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan menekan, sementara di luar gedung, tanpa disadari oleh siapapun di dalam, sebuah kendaraan hitam berhenti di kejauhan, seseorang di dalamnya mengamati dengan tatapan dingin, jari-jarinya perlahan mengetuk sesuatu di layar, dan dalam hitungan detik, roda permainan yang jauh lebih berbahaya mulai berputar tanpa bisa dihentikan. Orang yang baru saja masuk itu berdiri tegak di tengah ruangan, sorot matanya tajam menyapu setiap wajah yang ada sebelum akhirnya berhenti pada Lu Yu, dan tanpa perlu diperkenalkan. Semua orang langsung memahami bahwa kehadirannya bukan sekadar kebetulan, melainkan pertanda bahwa situasi telah melampaui batas kendali biasa. Su Wanci memperhatikan dengan saksama, mencoba mengingat apakah ia pernah melihat pria itu sebelumnya, dan ketika ingatan samar mulai muncul, jantungnya berdegup lebih cepat karena ia menyadari bahwa pria itu pernah muncul dalam salah satu dokumen lama yang ia temukan, sebuah nama yang seharusnya hanya ada di masa lalu kini berdiri hidup di hadapannya. Pria itu melangkah lebih dekat dan meletakkan sebuah berkas tambahan di atas meja, lalu berkata dengan nada datar bahwa mereka sudah terlalu lambat, bahwa pihak lain telah mengetahui sebagian besar pergerakan mereka dan kini mulai menghapus jejak dengan cara yang lebih brutal, bukan hanya dengan api atau manipulasi data, tetapi juga dengan menghilangkan orang-orang yang dianggap berbahaya. Kalimat itu membuat suasana langsung menegang, beberapa orang saling berpandangan, menyadari bahwa ini bukan lagi permainan strategi biasa, melainkan perang terbuka yang tidak memberi ruang kesalahan sekecil apapun. Lu Yu membuka berkas yang diberikan, matanya bergerak cepat membaca isi di dalamnya, dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ekspresinya benar-benar berubah, bukan hanya dingin, tetapi juga mengandung kemarahan yang terpendam. Ia mengangkat pandangannya dan bertanya dengan suara rendah, apakah informasi ini sudah diverifikasi? Pria itu mengangguk tanpa ragu, mengatakan bahwa sumbernya tidak mungkin salah, dan bahwa salah satu nama yang tercantum di dalam daftar korban berikutnya adalah seseorang yang sangat dekat dengan mereka. Kalimat itu membuat Su Wanci langsung merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Pikirannya secara otomatis memikirkan semua orang yang ia kenal, mencoba menebak siapa yang dimaksud. Tetapi sebelum ia sempat mengutarakan apapun, Lu Yu sudah menutup berkas itu dengan keras dan berkata bahwa mereka tidak akan menunggu lagi, bahwa jika pihak lain ingin mempercepat permainan, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Keputusannya diucapkan tanpa keraguan, dan semua orang di ruangan itu langsung memahami bahwa garis yang selama ini mereka jaga akhirnya telah dilangkahi. Su Wanci menatapnya dengan campuran kekhawatiran dan tekad. Ia tahu bahwa langkah ini akan membawa mereka semakin dalam bahaya, tetapi juga menyadari bahwa tidak ada pilihan lain, karena jika mereka terus bertahan, mereka hanya akan menjadi target berikutnya. Pria yang baru datang itu kemudian berbalik sedikit ke arah Su Wanci,
menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sebelum berkata bahwa sejak awal ia tidak seharusnya terlibat sejauh ini, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, maka ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Kalimat itu terdengar seperti peringatan sekaligus pengakuan, dan Su Wanci hanya membalas dengan tatapan tenang, menunjukkan bahwa ia sudah membuat pilihannya. Di luar gedung, kendaraan hitam yang sejak tadi diam kini perlahan menyalakan mesin. Seseorang di dalamnya menerima pesan singkat dan tersenyum tipis, lalu tanpa ragu menekan sebuah tombol. Di saat yang sama, salah satu layar di dalam ruangan tiba-tiba berkedip dan menampilkan notifikasi darurat. Semua orang langsung menoleh, dan dalam hitungan detik, informasi yang muncul di layar membuat udara di ruangan itu seakan berhenti bergerak, karena salah satu lokasi penting yang menyimpan sisa bukti baru saja diserang, dan orang-orang yang menjaga tempat itu tidak lagi memberikan respons. Lu Yu langsung bergerak, memerintahkan semua orang untuk bersiap. Sementara Su Wanci berdiri di tempatnya dengan tangan yang perlahan mengepal, ia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang sudah mulai menelan korban, dan tanpa disadari, langkahnya sendiri sudah masuk terlalu jauh untuk bisa kembali. Lu Yu tidak memberi waktu untuk ragu, ia langsung berjalan cepat menuju pintu sambil memberikan instruksi singkat yang tajam kepada orang-orang di dalam ruangan. Setiap kata yang keluar darinya terdengar seperti perintah yang tidak bisa ditolak, sementara layar yang masih menyala menampilkan lokasi yang terus berkedip dengan tanda darurat. Su Wanci mengikuti tanpa berpikir panjang, langkahnya cepat namun terkontrol, meskipun di dalam dirinya ada gelombang kecemasan yang semakin kuat. Mereka turun ke area parkir bawah tanah. Suasana di sana sunyi namun tegang, beberapa kendaraan sudah bersiap dan orang yang tadi berada di ruangan kini bergerak dengan koordinasi yang rapi, menunjukkan bahwa situasi seperti ini bukanlah hal baru bagi mereka. Lu Yu membuka pintu mobil dan memberi isyarat agar Su Wanci masuk terlebih dahulu, tanpa membantah ia menurut, dan dalam hitungan detik mobil melaju keluar dengan kecepatan tinggi, meninggalkan gedung itu dengan arah yang jelas menuju lokasi yang diserang. Di dalam mobil, tidak ada percakapan ringan, hanya suara mesin dan sesekali instruksi singkat melalui alat komunikasi. Su Wanci menatap ke depan, mencoba menenangkan dirinya, tetapi pikirannya terus berlari, membayangkan kemungkinan terburuk, hingga akhirnya ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah orang yang menjadi target adalah seseorang yang mereka kenal. Lu Yu tidak langsung menjawab, hanya menggenggam kemudi lebih erat sebelum akhirnya berkata bahwa orang itu adalah salah satu saksi kunci yang selama ini mereka lindungi secara diam-diam. Seseorang yang mengetahui sebagian besar kebenaran tentang apa yang terjadi bertahun-tahun lalu. Jawaban itu membuat napas Su Wanci tertahan, karena ia menyadari bahwa jika orang itu benar-benar hilang, maka jalan untuk membuktikan kebenaran akan semakin sulit. Bahkan mungkin tertutup sepenuhnya. Mobil terus melaju hingga akhirnya memasuki kawasan yang lebih sepi. Gedung-gedung tua dengan pencahayaan minim mulai terlihat, dan dari kejauhan sudah tampak tanda-tanda kekacauan. Beberapa kendaraan terparkir sembarangan. Lampu berkedip, dan suasana yang tidak normal. Begitu mobil berhenti, Lu Yu langsung turun. Tanpa menunggu, langkahnya cepat dan tegas. Su Wanci mengikuti di belakangnya, jantungnya berdegup keras ketika mereka memasuki bangunan yang menjadi lokasi kejadian. Bau asap dan logam langsung menyambut, udara terasa berat dan penuh ketegangan di dalam. Beberapa orang tergeletak di lantai, ada yang masih bergerak lemah, ada yang sudah tidak menunjukkan tanda kehidupan. Pemandangan itu membuat langkah Su Wanci sempat terhenti, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap maju, karena ia tahu ini bukan saatnya mundur. Lu Yu bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, mencari sesuatu dengan tatapan tajam.
Hingga akhirnya ia berhenti di sebuah pintu yang setengah terbuka, ia mendorongnya perlahan. Dan di dalam ruangan itu, sosok yang mereka cari tergeletak di lantai dengan kondisi mengenaskan, namun masih bernapas. Su Wanci langsung berlutut di sampingnya, naluri medisnya mengambil alih, ia memeriksa kondisi pria itu dengan cepat, memastikan bahwa ia masih bisa diselamatkan. Sementara Lu Yu berdiri di samping dengan wajah yang semakin gelap, pria itu membuka matanya dengan susah payah, menatap mereka dengan pandangan yang penuh usaha, dan dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mencoba mengatakan sesuatu. Suaranya lemah namun jelas cukup untuk didengar, ia menyebut sebuah nama yang membuat tubuh Lu Yu langsung menegang dan mata Su Wanci melebar, karena nama itu bukan hanya seseorang yang mereka kenal, tetapi seseorang yang selama ini mereka percayai sepenuhnya, dan sebelum sempat mengatakan lebih banyak, napas pria itu terhenti. Meninggalkan keheningan yang berat di ruangan itu, seolah seluruh dunia berhenti sesaat. Untuk memberi ruang pada kenyataan yang baru saja terungkap, Su Wanci menatap tubuh yang kini tak bergerak itu dengan perasaan campur aduk, sementara di sampingnya, Lu Yu berdiri. Diam, tetapi aura yang terpancar darinya berubah drastis, bukan lagi sekadar dingin atau tegas, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya, sesuatu yang menunjukkan bahwa batas terakhirnya telah dilanggar, dan di luar bangunan, bayangan seseorang berdiri di kegelapan, mengamati dari kejauhan dengan senyum tipis, seolah semua yang terjadi sudah sesuai dengan rencana yang telah lama disusun. Nama yang terucap sebelum napas terakhir itu menggema di dalam kepala Su Wanci, seolah menolak untuk hilang meskipun kenyataan di hadapannya sudah begitu jelas. Tangannya yang tadi masih menahan tubuh saksi itu perlahan menegang, jari-jarinya gemetar saat ia menyadari bahwa kepercayaan yang selama ini mereka pegang mungkin hanyalah ilusi yang dibangun. Dengan sangat rapi, ia mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Lu Yu, berharap melihat bantahan atau setidaknya keraguan, tetapi yang ia temukan justru keheningan yang jauh lebih menakutkan, karena di balik ekspresi tenang itu tersimpan badai yang siap meledak kapan. Pesan itu dibaca dalam keheningan oleh sosok yang duduk sendirian di ruangan luas dengan pencahayaan redup, jari-jarinya berhenti tepat di atas layar setelah membaca kalimat singkat tersebut, dan tanpa menunjukkan emosi apapun, ia perlahan meletakkan ponsel di meja. Tatapannya beralih ke jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota lain yang jauh dari Xiangcheng, namun jelas terhubung dengan segala yang sedang terjadi. Ia berdiri dengan tenang, langkahnya ringan namun pasti, lalu berkata pelan bahwa akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, bahwa bidak-bidak yang selama ini bergerak di bawah permukaan kini mulai saling berbenturan, dan itu berarti tahap berikutnya harus segera dimulai. Sementara di Xiangcheng, mobil yang membawa Lu Yu dan Su Wanci melaju kembali dengan kecepatan tinggi, tetapi suasana di dalamnya jauh lebih berat dibanding saat mereka berangkat. Tidak ada lagi ruang untuk ketidakpastian, hanya ada keputusan-keputusan yang harus diambil dengan cepat dan tanpa ragu. Su Wanci menatap keluar jendela, cahaya kota yang bergerak cepat. Seperti bayangan pikirannya yang tidak bisa berhenti, ia memikirkan nama yang disebutkan oleh saksi itu, memutar ulang setiap interaksi, setiap percakapan, mencoba menemukan petunjuk yang mungkin selama ini ia abaikan, dan semakin ia memikirkan, semakin jelas bahwa pengkhianatan itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, melainkan sesuatu yang telah dirancang sejak lama, sesuatu yang bahkan mungkin sudah dimulai sebelum ia menyadari keberadaannya dalam permainan ini. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tetapi perasaan dikhianati itu tetap menggigit, dan di sampingnya, Lu Yu juga tenggelam dalam pikirannya sendiri, tetapi bukan dengan kebingungan, melainkan dengan perhitungan yang semakin tajam. Ia mulai menyusun ulang semua langkah,
semua aliansi, semua kemungkinan. Dan satu hal yang kini menjadi jelas adalah bahwa mereka tidak bisa lagi bermain dengan aturan lama, karena musuh mereka tidak pernah bermain adil sejak awal. Ketika mobil akhirnya memasuki area kediaman, suasana yang biasanya terasa aman kini berubah menjadi penuh kewaspadaan. Beberapa orang tambahan sudah berjaga di sekitar, menunjukkan bahwa perintah Lu Yu telah dijalankan tanpa penundaan. Mereka masuk ke dalam tanpa banyak bicara, dan begitu pintu tertutup, Lu Yu langsung menuju ruang kerja, memanggil beberapa orang kepercayaan melalui jalur khusus, sementara Su Wanci berdiri sejenak di ruang tengah. Merasakan perubahan suasana yang begitu drastis, rumah yang sebelumnya terasa hangat kini berubah menjadi markas yang dipenuhi strategi dan kecurigaan. Ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh dadanya sendiri seolah memastikan bahwa dirinya masih berdiri di tempat yang sama, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa semuanya sudah berbeda, tidak ada lagi kehidupan sederhana yang bisa ia kembali, tidak ada lagi jarak aman dari konflik ini. Langkahnya kemudian bergerak menuju ruang kerja, tanpa ragu ia masuk meskipun pembicaraan sudah dimulai. Beberapa orang di dalam sempat terdiam melihat kehadirannya. Tetapi Lu Yu hanya melirik sekilas dan memberi isyarat bahwa ia boleh tetap di sana, dan itu saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa posisinya kini tidak lagi di luar lingkaran, melainkan berada tepat di pusatnya. Pembahasan berlangsung cepat dan padat, berbagai informasi dibuka, peta hubungan ditampilkan, dan setiap nama yang muncul kini dipandang dengan kecurigaan, hingga akhirnya nama yang sama kembali disebut, kali ini dengan lebih jelas, lebih pasti, dan tanpa ada lagi ruang untuk menyangkal. Ruangan itu langsung hening. Karena semua orang memahami konsekuensi dari nama tersebut, seseorang yang selama ini memiliki posisi tinggi, seseorang yang memiliki akses ke hampir semua informasi, seseorang yang jika benar terlibat, berarti seluruh sistem yang mereka percayai telah bocor dari dalam. Su Wanci merasakan napasnya kembali tertahan. Tetapi kali ini ia tidak mundur. Matanya justru semakin tajam saat menatap layar yang menampilkan wajah orang itu. Dan tanpa disadari, rasa takut yang sebelumnya mendominasi kini mulai digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih fokus, sebuah tekad yang tidak lagi hanya untuk membuktikan kebenaran, tetapi juga untuk saja. Lu Yu menunduk sedikit, matanya tertuju pada tubuh yang sudah tidak bernyawa, namun pikirannya jelas tidak lagi berada di ruangan itu, melainkan pada potongan-potongan informasi yang kini saling terhubung dengan kejam. Ia akhirnya berjongkok, menutup mata saksi itu dengan tangannya sendiri, sebuah tindakan sederhana yang justru terasa seperti perpisahan terakhir sekaligus penegasan bahwa mereka telah kehilangan satu-satunya jalur yang hampir membawa mereka ke kebenaran utuh. Su Wanci menelan napasnya dengan susah payah, mencoba menahan emosi yang mulai naik ke permukaan, tetapi lebih dari rasa sedih yang ia rasakan sekarang adalah kemarahan yang perlahan membakar dari dalam, karena ia mulai menyadari bahwa orang-orang yang selama ini bermain di balik bayangan bukan hanya kejam, tetapi juga licik hingga mampu menyusup ke dalam lingkaran kepercayaan mereka sendiri. Lu Yu berdiri kembali dengan gerakan yang terkontrol, tetapi setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih berat, lebih tegas, seolah setiap inci dirinya telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih berbahaya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Suaranya datar namun penuh tekanan saat ia memerintahkan agar semua jalur komunikasi internal segera ditutup dan setiap orang yang memiliki akses ke data lama diawasi tanpa pengecualian. Tidak ada lagi kepercayaan buta, tidak ada lagi ruang untuk keraguan, karena satu kesalahan saja bisa berarti kehancuran total. Su Wanci mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah titik di mana semuanya berubah, bukan hanya situasi,
tetapi juga cara mereka melihat satu sama lain dan dunia di sekitar mereka. Ketika panggilan itu berakhir, Lu Yu menoleh ke arahnya dan untuk sesaat, keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini keheningan itu tidak lagi canggung, melainkan berat. Dengan pemahaman yang sama, bahwa mereka kini berdiri di sisi yang sama dalam permainan yang tidak lagi memiliki aturan, Su Wanci bangkit perlahan, menatap tubuh saksi itu untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan namun tegas bahwa mereka tidak boleh berhenti di sini, bahwa jika satu jalan tertutup, maka mereka harus menemukan jalan lain. Kata-katanya mungkin sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan tekad yang tidak bisa diabaikan, dan hal itu membuat sesuatu di dalam diri Lu Yu kembali bergerak, bukan sebagai pelindung semata, tetapi sebagai seseorang yang kini memiliki alasan yang lebih kuat. Untuk melanjutkan, ia mengangguk singkat sebelum berkata bahwa mereka akan kembali dan menyusun ulang semuanya, bahwa siapapun yang bersembunyi di balik nama itu tidak akan dibiarkan lolos, tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, mereka berbalik. Meninggalkan ruangan itu, langkah mereka serempak tanpa perlu diatur, dan saat mereka keluar dari bangunan, udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, namun di balik dingin itu ada sesuatu yang mulai menyala, sebuah konflik yang kini tidak bisa lagi dihindari. Di kejauhan, sosok yang sejak tadi mengamati akhirnya berbalik, senyumnya memudar menjadi ekspresi serius, karena meskipun rencana berjalan sesuai harapan, ia tahu bahwa langkah berikutnya akan jauh lebih berbahaya, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Sementara itu, tanpa disadari oleh siapapun, sebuah pesan rahasia telah dikirim ke seseorang yang berada jauh dari kota, seseorang yang selama ini tidak pernah muncul di permukaan, tetapi memiliki peran yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan, dan ketika pesan itu diterima, hanya ada satu kalimat yang muncul di layar, cukup untuk membuat permainan ini berubah arah sepenuhnya. Menghancurkan semua kebohongan yang telah merenggut begitu banyak hal darinya. Sementara di tempat lain, sosok yang menerima pesan tadi kini telah bergerak, meninggalkan kota tempatnya berada, menuju Xiangcheng dengan tujuan yang tidak diketahui siapapun, dan di sepanjang perjalanan itu, hanya satu hal yang terus terlintas di benaknya, bahwa permainan ini tidak akan berakhir dengan sederhana, karena ketika semua kebenaran mulai terungkap, yang runtuh bukan hanya satu keluarga, melainkan seluruh fondasi yang selama ini menopang kekuasaan mereka. Malam semakin larut, tetapi ruang kerja itu justru semakin terang oleh cahaya layar dan ketegangan yang tak kunjung mereda. Setiap orang di dalamnya kini duduk dengan posisi yang lebih kaku, seolah menyadari bahwa garis yang mereka hadapi sudah tidak bisa ditarik kembali. Nama yang terpampang di layar itu terus menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena siapa dia, tetapi karena apa yang ia wakili selama ini, kepercayaan, kekuasaan, dan kini kemungkinan pengkhianatan. Su Wanci berdiri di samping meja dengan tangan yang terlipat. Perlahan, matanya tidak berpindah dari wajah di layar. Ia mencoba mengingat setiap detail interaksi yang pernah terjadi, setiap kata yang diucapkan, setiap ekspresi yang tampak, dan semakin ia mengingat, semakin jelas bahwa ada banyak hal yang selama ini terasa janggal. Namun diabaikan begitu saja, seperti potongan puzzle yang kini akhirnya menemukan tempatnya. Sementara itu Lu Yu duduk di kursinya dengan tubuh sedikit condong ke depan. Kedua tangannya bertumpu di meja, jari-jarinya saling bertaut, matanya tajam menembus layar. Seolah ingin menarik kebenaran keluar dari sana, salah satu orang kepercayaannya mulai menjelaskan alur hubungan yang telah ditelusuri, bagaimana transaksi tertentu mengarah pada pihak-pihak yang tidak seharusnya terhubung, bagaimana beberapa keputusan besar yang diambil di masa lalu ternyata memiliki pola yang sama. Semuanya mengarah pada satu titik yang kini tidak bisa lagi diabaikan,
ruangan itu dipenuhi suara analisis yang terukur, tetapi di balik semua itu, ada satu kesadaran yang mulai merayap di benak semua orang, bahwa jika langkah berikutnya salah, maka bukan hanya mereka yang akan jatuh, tetapi juga semua yang mereka lindungi selama ini. Su Wanci menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Suaranya tenang namun memiliki tekanan yang jelas. Ia mengatakan bahwa jika orang itu memang berada di balik semua ini, maka pasti ada alasan yang lebih dalam daripada sekadar kekuasaan atau keuntungan, karena untuk mengorbankan begitu banyak hal, termasuk reputasi dan nyawa orang lain, tidak mungkin hanya didorong oleh ambisi biasa, kata-katanya membuat beberapa orang terdiam sejenak, mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini tidak mereka pikirkan, sementara Lu Yu mengangkat pandangannya dan menatapnya. Ada sedikit perubahan dalam sorot matanya, bukan keraguan, tetapi pengakuan bahwa perspektif Su Wanci membuka arah lain yang perlu dipertimbangkan. Ia kemudian berkata bahwa apapun alasannya, tindakan itu tetap tidak bisa dimaafkan, dan bahwa mereka tidak punya pilihan selain menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Keputusan itu disambut dengan anggukan dari beberapa orang, dan rencana mulai disusun dengan lebih rinci. Pembagian tugas dilakukan dengan cepat, setiap orang mengetahui perannya tanpa perlu penjelasan panjang. Karena waktu yang mereka miliki semakin sempit, di tengah semua itu, ponsel Lu Yu tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, tetapi begitu ia membacanya, ekspresinya langsung berubah, bukan karena terkejut, melainkan karena sesuatu yang lebih kompleks. Ia tidak langsung menunjukkan isi pesan itu kepada yang lain, hanya menatap layar. Keheningan yang menegangkan itu, pria tersebut melanjutkan bahwa ada terlalu banyak hal yang belum mereka ketahui, terlalu banyak rahasia yang selama ini disembunyikan di balik cerita yang mereka percayai, dan jika mereka ingin mengetahui semuanya, maka mereka harus siap kehilangan lebih dari yang mereka bayangkan. Su Wanci merasakan kata-kata itu seperti tekanan yang langsung menekan dadanya, tetapi ia tidak mundur, justru melangkah sedikit lebih dekat, menatap pria itu dengan keberanian yang tidak lagi rapuh. Ia berkata bahwa jika memang kebenaran itu mahal, maka mereka akan tetap membayarnya, karena hidup dalam kebohongan bukan lagi pilihan. Jawaban itu membuat pria tersebut tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan, apakah itu penghargaan atau justru peringatan, dan tanpa menjelaskan lebih jauh, ia berbalik sedikit, seolah hendak pergi, tetapi sebelum benar-benar melangkah, ia berhenti dan berkata bahwa waktu mereka tidak banyak, karena orang yang sebenarnya berada di balik semua ini juga sudah mulai bergerak, dan ketika ia akhirnya pergi meninggalkan koridor itu, suasana di sekitarnya terasa berubah, seolah sesuatu yang lebih besar baru saja bergeser. Su Wanci berdiri diam beberapa detik, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi, sementara di sampingnya, Lu Yu tetap menatap ke arah pria itu menghilang. Matanya tidak lagi hanya tajam, tetapi juga dipenuhi perhitungan yang jauh lebih dalam, karena kini permainan ini tidak lagi hanya tentang mengungkap kebenaran, tetapi juga tentang siapa yang mampu bertahan ketika semua lapisan kebohongan mulai runtuh satu persatu. Keheningan di koridor itu bertahan beberapa detik setelah sosok itu menghilang, tetapi ketenangan yang tampak justru terasa seperti tekanan yang menumpuk. Su Wanci masih berdiri dengan tubuh sedikit tegang, pikirannya berusaha mengejar setiap kata yang baru saja diucapkan, mencoba menemukan celah di antara makna yang tersirat, sementara Lu Yu perlahan menurunkan pandangannya, napasnya teratur namun lebih dalam dari biasanya. Seolah ia sedang menahan sesuatu yang tidak boleh terlihat, akhirnya ia berbalik tanpa berkata apa-apa dan kembali menuju ruang kerja. Langkahnya tegas, seolah keputusan telah terbentuk di dalam dirinya. Su Wanci mengikuti tanpa ragu, karena ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi berikutnya,
ia tidak akan lagi berdiri di luar. Begitu mereka masuk kembali, suasana di dalam ruangan langsung berubah. Semua mata tertuju pada mereka, seolah menunggu sesuatu yang akan menentukan arah selanjutnya. Lu Yu tidak membuang waktu, ia langsung memberikan perintah baru dengan nada yang lebih keras dari sebelumnya, mengatakan bahwa semua rencana yang telah disusun harus direvisi, bahwa mereka tidak lagi menghadapi satu musuh tunggal, melainkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan berbeda namun saling bersinggungan, dan yang paling berbahaya adalah bahwa salah satu dari mereka sudah berada sangat dekat, bahkan mungkin sudah berada di dalam lingkaran mereka. Kalimat itu membuat beberapa orang saling berpandangan dengan ketegangan yang jelas, karena implikasinya berarti tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa dipercaya sepenuhnya. Su Wanci merasakan atmosfer itu dengan jelas, tetapi alih-alih mundur, ia justru melangkah lebih dekat ke meja. Matanya kembali tertuju pada peta hubungan yang terpampang di layar. Ia menunjuk salah satu titik dan berkata bahwa jika orang yang tadi muncul benar-benar mengetahui lebih banyak, maka kemungkinan besar ia bukan hanya pengamat, tetapi juga bagian dari permainan, dan itu berarti pergerakannya harus diawasi. Bahkan jika untuk saat ini ia terlihat tidak memihak, analisisnya membuat beberapa orang terdiam sejenak, mempertimbangkan sudut pandang yang sebelumnya belum mereka prioritaskan. Sementara Lu Yu menatapnya beberapa detik lebih lama sebelum akhirnya berdiri dan berkata bahwa ia harus keluar. Sebentar, suaranya tetap tenang, tetapi Su Wanci yang berdiri tidak jauh darinya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia mengikuti Lu Yu keluar tanpa perlu diminta. Langkahnya cepat namun tidak terburu-buru, hingga mereka berhenti di koridor yang lebih sepi. Dan di sana, tanpa banyak kata, Lu Yu menunjukkan layar ponselnya kepadanya. Di sana hanya ada satu kalimat singkat, namun cukup untuk membuat dunia Su Wanci kembali terguncang. Karena kalimat itu menyebutkan bahwa seseorang yang telah lama dianggap mati ternyata masih hidup, dan bukan hanya hidup, tetapi juga berada sangat dekat dengan mereka selama ini. Napas Su Wanci seketika tertahan, pikirannya berusaha mengejar kemungkinan yang tiba-tiba terbuka, dan sebelum ia sempat mengucapkan apapun, Lu Yu berkata dengan suara rendah bahwa jika pesan ini benar, maka semua yang mereka ketahui selama ini mungkin hanya setengah dari kebenaran, dan itu berarti permainan ini baru saja memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Su Wanci menatap layar itu lebih lama dari yang seharusnya, seolah berharap kata-kata di sana akan berubah jika ia menatap cukup lama, tetapi kalimat itu tetap sama, tajam dan tak tergoyahkan. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yu, matanya dipenuhi campuran antara keterkejutan dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hampir menyerupai ketakutan namun tertahan oleh tekad yang telah ia bangun sejak malam sebelumnya. Ia mencoba menghubungkan informasi itu dengan semua yang telah terjadi, dengan nama yang baru saja mereka identifikasi, dengan kematian yang selama ini diyakini sebagai fakta, dan semakin ia memikirkan, semakin terasa bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rencana yang jauh lebih rumit. Ia bertanya dengan suara pelan apakah Lu Yu mempercayai pesan itu, dan Lu Yu tidak langsung menjawab. Ia mematikan layar ponselnya perlahan lalu berkata bahwa dalam situasi seperti ini, bahkan kemungkinan sekecil apapun tidak bisa diabaikan, karena kesalahan terbesar adalah menganggap sesuatu tidak mungkin terjadi. Katanya tidak memberi kepastian, tetapi justru memperjelas bahwa mereka harus bersiap untuk segala kemungkinan. Su Wanci menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kembali berputar cepat, tetapi sebelum ia sempat berkata lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat dari ujung koridor. Keduanya menoleh hampir bersamaan, dan sosok yang muncul membuat waktu seolah berhenti sejenak.
karena orang yang berdiri di sana bukan hanya seseorang yang dikenal, tetapi seseorang yang seharusnya tidak mungkin berada di tempat itu pada waktu itu, seseorang yang baru saja mereka bicarakan beberapa saat sebelumnya, dan kehadirannya yang tiba-tiba seperti jawaban sekaligus pertanyaan baru yang jauh lebih besar. Pria itu berjalan mendekat dengan langkah tenang. Wajahnya tidak menunjukkan emosi berlebihan, tetapi justru itulah yang membuat suasana semakin menekan. Ia berhenti beberapa langkah dari mereka dan menatap langsung ke arah Lu Yu sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang stabil, mengatakan bahwa tampaknya mereka sudah mulai mendekati kebenaran, dan bahwa ia tidak punya pilihan selain muncul lebih awal dari rencana. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh makna. Su Wanci merasakan napasnya kembali tertahan, bukan hanya karena kehadiran orang itu, tetapi karena cara ia berbicara, seolah semua yang terjadi memang sudah berada dalam kendalinya sejak awal. Lu Yu tidak bergerak, tetapi sorot matanya berubah semakin tajam. Ia menatap pria itu tanpa berkedip, mencoba membaca setiap detail yang mungkin terlewat, dan dalam terjadi tanpa banyak kata, seolah semua orang sudah memahami peran masing-masing. Su Wanci masuk ke dalam mobil bersama Lu Yu, pintu tertutup dengan bunyi tegas, dan dalam hitungan detik konvoi kecil itu mulai bergerak, meluncur ke dalam malam dengan tujuan yang tidak diketahui oleh siapapun di luar lingkaran mereka. Di dalam mobil, Su Wanci akhirnya berbicara. Suaranya tidak bergetar, tetapi ada tekanan yang jelas di dalamnya. Ia mengatakan bahwa jika mereka salah langkah, bukan hanya mereka yang akan hancur, tetapi juga semua bukti yang tersisa. Dan Lu Yu hanya menjawab singkat bahwa itulah alasan mereka tidak boleh salah. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada ruang untuk ragu. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Su Wanci mengangguk perlahan, menerima kenyataan bahwa mulai saat ini, setiap langkah yang mereka ambil adalah garis tipis antara kemenangan dan kehancuran. Kendaraan terus melaju hingga akhirnya memasuki kawasan yang jauh lebih sepi. Bangunan-bangunan di sekitar tampak tua dan jarang terawat. Lampu jalan tidak semuanya menyala, menciptakan bayangan yang panjang dan tidak beraturan. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar yang tampak seperti gudang lama, tetapi dari penjagaan yang tidak mencolok, jelas bahwa tempat ini bukan sekadar bangunan kosong. Lu Yu keluar terlebih dahulu, diikuti oleh Su Wanci. Langkah mereka mantap meskipun suasana di sekitar terasa menekan. Mereka masuk ke dalam dengan cepat, pintu ditutup kembali di belakang mereka. Dan begitu berada di dalam, pemandangan yang terlihat membuat Su Wanci sedikit terkejut. Karena tempat itu ternyata jauh lebih terorganisir dari yang terlihat dari luar. Layar-layar besar terpasang di berbagai sisi, menampilkan data dan rekaman yang terus bergerak. Beberapa orang sudah berada di dalam, bekerja dengan fokus penuh. Dan begitu Lu Yu masuk, semua perhatian langsung tertuju padanya. Ia tidak membuang waktu, langsung meminta laporan terbaru, dan dalam beberapa detik, informasi yang mereka butuhkan mulai ditampilkan. Lokasi, target, jalur masuk, kemungkinan pergerakan lawan, semuanya tersusun dengan detail yang nyaris sempurna. Su Wanci berdiri di samping, memperhatikan setiap detail dengan saksama. Ia menyadari bahwa langkah yang akan mereka ambil malam ini bukan sekadar penyelidikan, melainkan operasi yang dirancang untuk memaksa pihak lawan keluar dari persembunyian. Dan itu berarti risiko bentrokan langsung tidak bisa dihindari. Salah satu orang di dalam ruangan melaporkan bahwa target utama diperkirakan akan muncul dalam waktu dekat berdasarkan pola pergerakan yang berhasil mereka lacak. Dan bahwa jika mereka ingin menangkapnya, maka ini adalah kesempatan terbaik yang mungkin tidak akan datang dua kali. Lu Yu menatap layar itu dengan fokus penuh, matanya bergerak cepat mengikuti setiap perubahan data.
Sebelum akhirnya ia berkata bahwa mereka akan bergerak sesuai rencana, tetapi dengan satu perubahan kecil yang membuat beberapa orang langsung menegang, karena perubahan itu berarti mereka akan mengambil risiko yang jauh lebih besar demi memastikan hasil yang tidak bisa diganggu-gugat. Su Wanci menoleh ke arahnya, mencoba memahami keputusan itu, dan ketika ia menyadari maksud di baliknya, ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menarik napas dalam dan menyiapkan dirinya, karena ia tahu bahwa setelah langkah ini diambil, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Sementara di luar, malam tetap terlihat tenang, tetapi jauh di dalam bayangan, pergerakan yang tak terlihat mulai saling mendekat, menuju satu titik di mana semuanya akan bertabrakan tanpa bisa dihindari. Waktu bergerak lebih lambat dari biasanya, setiap detik terasa panjang dan berat ketika semua mata tertuju pada layar yang menampilkan pergerakan target. Su Wanci berdiri dengan tubuh tegak, napasnya teratur meskipun jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memaksa dirinya tetap fokus pada detail yang ditampilkan, jalur yang dilalui, waktu yang tersisa, kemungkinan perubahan yang bisa terjadi kapan saja. Sementara di sampingnya, Lu Yu berdiri dengan sikap yang sama sekali tidak menunjukkan keraguan, matanya tajam mengikuti setiap perubahan data, seolah sudah memproyeksikan langkah berikutnya bahkan sebelum itu terjadi. Salah satu anggota tim melaporkan bahwa target telah memasuki zona yang mereka prediksi. Pergerakannya stabil dan sesuai pola, namun justru itu yang membuat suasana semakin tegang, karena terlalu sempurna seringkali berarti jebakan. Su Wanci merasakan hal yang sama, instingnya berbisik bahwa sesuatu tidak beres, tetapi ia tidak menemukan celah yang cukup jelas untuk membantah data yang ada. Hingga akhirnya Lu Yu mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang menahan posisi. Ruangan itu langsung hening, hanya suara perangkat yang terus bekerja yang terdengar. Ia menatap layar lebih dalam, memperhatikan detail yang mungkin terlewat oleh orang lain, dan setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, ia berkata dengan suara rendah bahwa mereka sedang dipancing. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung saling berpandangan, ketegangan meningkat dalam. Sekejap, Su Wanci menoleh ke arahnya, mencoba memahami apa yang ia lihat, dan Lu Yu menjelaskan singkat bahwa pola yang terlalu konsisten justru menunjukkan bahwa pihak lawan ingin mereka percaya bahwa ini adalah kesempatan, padahal sebenarnya mereka sedang diarahkan ke posisi tertentu, kemungkinan besar untuk dikepung atau diserang balik. Analisis itu membuat suasana berubah drastis. Rencana yang tadi tampak solid kini harus dipertanyakan kembali, namun waktu tidak memberi mereka ruang untuk berpikir terlalu lama. Karena pergerakan target terus berjalan, Su Wanci menatap layar dengan lebih tajam, mencoba mencari sesuatu yang bisa menguatkan atau membantah dugaan tersebut, dan di tengah semua itu, ia tiba-tiba menyadari satu detail kecil yang sebelumnya tidak mencolok, sebuah jeda singkat dalam pergerakan yang tampak seperti gangguan biasa, tetapi jika diperhatikan lebih dalam, justru menunjukkan adanya sinkronisasi dengan titik lain di peta. Ia langsung menunjuk bagian itu dan mengatakan bahwa ada kemungkinan target bukan satu-satunya yang bergerak, bahwa ada pihak lain yang menunggu di titik tertentu untuk menutup jalur mereka. Kata-katanya membuat beberapa orang langsung memeriksa ulang data, dan dalam hitungan detik, pola baru mulai terlihat, menguatkan dugaan bahwa ini memang jebakan yang dirancang. Dengan sangat rapi, Lu Yu menatapnya sejenak, sorot matanya menunjukkan pengakuan atas ketajaman analisis itu. Sebelum akhirnya ia mengambil keputusan cepat, mengubah arah operasi secara drastis, memerintahkan sebagian tim untuk tetap mengikuti target sebagai umpan balik, sementara tim utama bergerak ke titik lain yang sebelumnya tidak diprioritaskan. Sebuah langkah yang berisiko tetapi juga membuka peluang untuk membalik keadaan. Perintah itu langsung dijalankan tanpa bantahan.
semua orang bergerak dengan koordinasi yang lebih cepat. Suasana di ruangan berubah menjadi lebih intens. Su Wanci merasakan adrenalin yang mulai mengalir, bukan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran bahwa mereka kini benar berada di tengah permainan yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Beberapa menit kemudian, laporan pertama masuk. Tim yang mengikuti target utama memang menghadapi gangguan yang tidak terduga, menguatkan bahwa itu adalah umpan, sementara tim utama yang bergerak ke titik lain mulai mendekati lokasi yang sebelumnya tersembunyi. Lu Yu menatap layar dengan fokus penuh, dan ketika titik itu akhirnya terbuka, semua orang di ruangan menahan napas, karena yang terlihat di sana bukan hanya satu atau dua orang, melainkan kelompok yang jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan, dan di tengah mereka, sosok yang selama ini bersembunyi akhirnya mulai terlihat, bukan sebagai bayangan, tetapi sebagai kenyataan yang tidak bisa lagi disangkal. Su Wanci merasakan detak jantungnya berhenti sejenak, karena ia tahu bahwa momen ini adalah titik di mana semua yang mereka lakukan. Sejenak sebelum mengangguk singkat, menerima pemikiran itu tanpa perlu perdebatan panjang, ia kemudian memerintahkan agar semua data terkait orang tersebut segera dikumpulkan, tanpa meninggalkan satu detail pun, karena dalam situasi seperti ini, setiap informasi sekecil apapun bisa menjadi penentu hidup atau mati. Pembicaraan berlanjut dengan tempo yang semakin cepat, strategi demi strategi disusun ulang, jalur-jalur komunikasi diubah, dan setiap orang diberi tugas baru yang lebih spesifik, hingga akhirnya satu rencana besar mulai terbentuk, sebuah langkah yang tidak hanya bertujuan bertahan, tetapi juga menyerang balik dengan presisi. Su Wanci mendengarkan dengan saksama, tetapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang terus berputar, sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan. Perasaan bahwa mereka sedang bergerak ke arah yang benar, tetapi juga semakin mendekati sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Sementara itu di tempat lain, sosok yang tadi muncul berjalan keluar dari gedung dengan langkah tenang. Ia tidak melihat ke belakang, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun di dalam mobil yang menunggunya, seseorang lain sudah duduk di kursi belakang, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Dan ketika pintu tertutup, suara rendah terdengar menanyakan apakah semuanya berjalan sesuai rencana. Sosok itu hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa mereka sudah mulai bergerak seperti yang diharapkan, bahwa tekanan yang diberikan sudah cukup untuk memaksa mereka keluar dari zona aman, dan sekarang yang tersisa hanyalah melihat siapa yang akan jatuh lebih dulu. Mobil itu kemudian melaju perlahan meninggalkan lokasi, menyatu dengan arus malam yang tidak menyadari bahwa di balik ketenangannya, sebuah permainan besar sedang mencapai titik yang tidak bisa lagi dihentikan. Kembali di dalam ruang kerja, Lu Yu akhirnya menutup pembahasan dengan satu kalimat yang jelas dan tanpa ragu, bahwa mulai saat ini mereka tidak lagi menunggu. Mereka akan mengambil inisiatif, dan siapapun yang mencoba menghalangi akan dianggap sebagai musuh, tidak peduli siapa dia. Kalimat itu menutup rapat semua kemungkinan kompromi, dan Su Wanci, yang berdiri di sampingnya, hanya menatap ke depan dengan mata yang semakin tajam, karena ia tahu bahwa langkah berikutnya tidak hanya akan menentukan nasib mereka, tetapi juga mengungkap siapa sebenarnya yang selama ini bermain di balik bayangan. Rapat itu berakhir tanpa kata penutup yang ringan, hanya langkah kaki yang bergerak cepat dan wajah-wajah tegang yang segera menghilang dari ruangan, masing-masing membawa tugas yang kini terasa seperti beban sekaligus pertaruhan. Su Wanci tetap berdiri beberapa detik lebih lama, menatap layar yang perlahan dimatikan satu persatu hingga ruangan kembali redup. Ia merasakan keheningan yang tersisa bukan sebagai ketenangan, melainkan sebagai jeda sebelum sesuatu yang lebih besar meledak. Lu Yu masih berada di tempatnya, tidak bergerak, seolah memastikan bahwa semua keputusan yang diambil telah tertanam dengan
Benar, sebelum akhirnya ia berdiri dan berkata bahwa mereka harus bergerak malam ini juga. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu, kalimat itu membuat Su Wanci menoleh, dan tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, ia sudah mengerti bahwa langkah yang akan mereka ambil adalah sesuatu yang berisiko tinggi, sesuatu yang mungkin tidak memberi kesempatan kedua jika gagal. Mereka berjalan keluar bersama, lorong yang tadi terasa sunyi kini seperti jalur menuju sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ketika mereka keluar dari gedung, udara malam menyambut dengan dingin yang tajam. Beberapa kendaraan sudah menunggu dengan mesin menyala. Orang-orang yang berada di sekitar langsung bergerak ketika melihat mereka keluar. Koordinasi akan diuji, dan di luar sana, langkah-langkah yang saling mendekat kini tinggal menunggu waktu untuk bertabrakan, tanpa ada pihak yang benar-benar siap untuk konsekuensi yang akan muncul setelahnya. Ketika sosok itu akhirnya terlihat jelas di layar, seluruh ruangan seakan kehilangan suara, hanya napas yang tertahan dan detak jantung yang semakin keras yang terasa. Su Wanci menatap tanpa berkedip, matanya menangkap setiap detail wajah yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam dugaan mereka, dan kini berdiri nyata di tengah kelompok itu, tanpa rasa takut, tanpa usaha untuk bersembunyi lagi, seolah memang sudah menunggu momen ini. Lu Yu tidak bergerak, tetapi aura di sekelilingnya berubah menjadi semakin tajam, seolah seluruh fokusnya terkunci pada satu titik, satu target yang selama ini ia kejar dari balik bayangan. Salah satu anggota tim melaporkan bahwa posisi mereka sudah cukup dekat untuk melakukan penyergapan, tetapi juga memperingatkan bahwa jumlah lawan jauh lebih banyak dari perkiraan awal, dan jika mereka salah perhitungan, kemungkinan kerugian akan sangat besar. Ruangan itu kembali dipenuhi ketegangan, semua mata tertuju pada Lu Yu, menunggu keputusan yang akan menentukan arah selanjutnya. Su Wanci merasakan tekanan itu dengan jelas, tetapi ia tidak mengalihkan pandangannya dari layar, karena di dalam dirinya ada sesuatu yang mendorongnya untuk melihat sampai akhir, untuk memastikan bahwa semua ini bukan lagi sekadar dugaan, melainkan kenyataan yang harus dihadapi. Beberapa detik berlalu. Dalam keheningan sebelum akhirnya Lu Yu mengangkat tangannya dan memberikan perintah. Suaranya rendah namun tegas, mengatakan bahwa mereka akan tetap bergerak, tetapi tidak dengan cara langsung, melainkan dengan memecah perhatian lawan terlebih dahulu. Menciptakan celah yang cukup untuk mengeksekusi target tanpa harus menghadapi seluruh kelompok sekaligus. Strategi itu segera dijalankan, tim di lapangan mulai bergerak sesuai instruksi, menciptakan gangguan di beberapa titik yang membuat formasi lawan sedikit terganggu, dan dalam kekacauan kecil yang mulai terbentuk, peluang yang mereka tunggu akhirnya muncul. Su Wanci mengikuti setiap pergerakan di layar dengan napas tertahan. Melihat bagaimana tim mereka bergerak dengan presisi, mendekati target dari arah yang tidak terduga, dan untuk sesaat, semuanya tampak berjalan sesuai rencana, hingga tiba-tiba salah satu layar berkedip keras, sinyal terganggu, dan laporan dari lapangan terputus di tengah kalimat. Ruangan itu langsung tegang kembali, beberapa orang mencoba memulihkan koneksi. Sementara Lu Yu tetap berdiri dengan ekspresi yang semakin dingin, seolah sudah memperkirakan kemungkinan ini. Beberapa detik kemudian, gambar kembali muncul, tetapi apa yang terlihat di layar membuat suasana langsung berubah drastis, karena posisi tim mereka yang tadi hampir mencapai target kini justru berada dalam kondisi terjepit, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa sosok yang mereka incar tidak lagi berada di titik sebelumnya, melainkan berdiri di posisi yang lebih tinggi, seolah sejak awal sudah mengetahui seluruh rencana mereka. Su Wanci merasakan dadanya mengencang, menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi musuh yang kuat, tetapi juga seseorang yang mampu membaca langkah mereka dengan sangat akurat, dan sebelum siapapun sempat bereaksi lebih jauh, suara dari
Alat komunikasi akhirnya kembali terdengar, tetapi bukan dari tim mereka, melainkan dari pihak lawan. Suara yang tenang namun penuh tekanan, mengatakan bahwa permainan ini sudah terlalu lama berlangsung dalam bayangan, dan mungkin sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang lebih terbuka. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan, membuat setiap orang menyadari bahwa mereka kini tidak lagi berada dalam posisi mengejar, melainkan telah ditarik masuk ke dalam pusat permainan itu sendiri, dan di tengah semua itu, Su Wanci perlahan mengepalkan tangannya, matanya tidak lagi hanya menunjukkan keterkejutan, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, sebuah kesiapan untuk menghadapi apa pun yang akan datang, bahkan jika itu berarti harus berdiri langsung di hadapan orang yang telah menghancurkan begitu banyak hal dalam hidupnya. Su Wanci menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdentum kencang, tetapi ketegangan itu justru membuatnya semakin sadar bahwa malam ini akan menjadi titik balik. Setiap keputusan, setiap langkah, kini menjadi taruhan nyawa yang nyata. Di sampingnya, Lu Yu menatap layar dengan ekspresi tak tergoyahkan, matanya mengikuti setiap gerakan target dan lawan, sementara jarak antara mereka dan ancaman semakin menyempit. Salah satu anggota tim melaporkan bahwa target kini bergerak ke area sempit yang memungkinkan kontrol penuh terhadap semua jalur keluar. Tempat itu seperti jebakan alami. Dan jika tim mereka tidak bergerak cepat, mereka bisa terjebak. Su Wanci menghela napas dan menunduk sebentar, menatap peta yang terpampang di layar, mencoba menemukan titik lemah, sedangkan Lu Yu sudah berdiri, menatapnya dengan tatapan yang dalam, seakan memberi sinyal bahwa mereka harus bertindak bersama. Langkah mereka kemudian terkoordinasi tanpa kata, setiap gerakan diperhitungkan, setiap posisi diperiksa ulang, dan ketika mereka keluar dari gedung untuk menuju kendaraan, udara malam terasa semakin tebal. Seolah menekan, membawa perasaan bahwa setiap detik yang hilang bisa berakibat fatal. Mobil bergerak dengan kecepatan tinggi menuju zona sempit itu, sementara dari kejauhan bayangan bergerak cepat di atap gedung. Seseorang mengamati dengan mata yang dingin, jarinya menempel di pemicu alat komunikasi, menunggu saat yang tepat. Ketika mereka tiba, Lu Yu dan Su Wanci turun, langkah mereka mantap, namun di dalam, suasana berbeda, karena mereka kini memasuki wilayah yang jelas-jelas telah dipersiapkan sebagai perangkap, tetapi sebelum mereka sempat menilai sepenuhnya, suara langkah berat terdengar di sekeliling. Bayangan bergerak cepat dari sudut gelap, dan tanpa aba-aba, beberapa sosok muncul. Jumlahnya lebih banyak dari yang mereka perkirakan, senjata siap, mata tajam, semua menunggu, dan di tengah ketegangan itu, sosok yang mereka incar muncul di posisi tinggi. Menatap mereka dengan tatapan dingin yang sama seperti di layar, senyum tipis muncul di wajahnya seolah mengatakan bahwa permainan ini baru saja dimulai. Su Wanci merasakan adrenalin memuncak, napasnya tertahan, tetapi di dalam hatinya ada tekad yang membakar. Karena ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur, setiap gerakan mereka malam itu akan menentukan bukan hanya nasib mereka, tetapi juga kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sementara di sisi lain, Lu Yu mengambil posisi, memimpin langkah pertama, matanya menatap target dengan fokus sempurna, setiap otot tubuhnya tegang, siap untuk bereaksi terhadap apapun yang terjadi, dan ketika sosok di atas menurunkan pandangannya dan menggerakkan tangan seolah memberi tanda, semua pihak yang tersembunyi mulai bergerak, serentak, cepat. Dan keheningan malam itu pecah menjadi benturan, teriakan, langkah kaki, dan suara logam yang saling berbenturan. Su Wanci merasakan detak jantungnya berpacu, pandangannya fokus pada setiap gerakan, mencoba mengantisipasi setiap langkah lawan, sementara di atas mereka, bayangan sosok yang lebih tinggi itu tersenyum tipis lagi, mengetahui bahwa
Permainan ini kini sudah memasuki tahap paling kritis, di mana kesalahan sekecil apapun bisa berarti kematian, dan di tengah benturan yang terjadi, Lu Yu menggerakkan tangan, memberi sinyal yang hanya dimengerti oleh Su Wanci. Mereka bergerak selaras, satu unit, karena malam itu bukan hanya strategi atau kekuatan yang akan menentukan pemenang, tetapi ketajaman, keberanian, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Benturan pertama terjadi begitu cepat sehingga hampir tidak dapat diantisipasi. Suara logam bertemu logam, teriakan menembus malam, dan asap tipis dari peralatan yang rusak memenuhi udara. Su Wanci menunduk cepat, merasakan jantungnya berdetak kencang, tetapi instingnya lebih kuat daripada rasa takut yang mencoba menguasai tubuhnya. Ia mengikuti gerakan Lu Yu dengan presisi. Setiap langkah mereka selaras, menembus garis musuh dengan koordinasi yang nyaris sempurna, sementara target yang mereka kejar tetap berada di atas. Mengamati setiap gerakan dengan ketenangan menakutkan, hampir seolah mengetahui apa yang akan mereka lakukan sebelum mereka melakukannya. Beberapa anggota tim mereka berhasil menutup sebagian jalur musuh, tetapi lawan jauh lebih licik. Mereka memanfaatkan bayangan, pintu samping, bahkan suara langkah mereka sendiri untuk menciptakan kebingungan. Su Wanci merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhnya, jari-jarinya mengepal. Dan meskipun napasnya cepat, pikirannya tetap fokus, mencari celah kecil yang bisa dimanfaatkan. Di atas sana, sosok target mulai turun perlahan, menggunakan posisi tinggi sebagai keuntungan. Tetapi gerakannya tetap terukur, setiap langkah tampak ringan tetapi membawa ancaman. Lu Yu menatapnya, menilai jarak dan waktu, kemudian menggerakkan tangan untuk memberi isyarat pada Su Wanci, menandakan bahwa saatnya mereka membuat langkah berani. Dengan satu gerakan cepat, mereka berdua bergerak serentak, menyusup melalui bayangan sambil menghindari perhatian. Benturan terdengar di belakang mereka. Suara peringatan dari anggota tim lainnya, tetapi fokus mereka tetap pada satu tujuan, target yang kini menuruni tangga besi. Bayangan itu tetap tenang, tetapi mata tajamnya memperhatikan setiap gerakan, dan ketika Su Wanci melihat celah, ia tidak ragu, melompat ke arah yang memberikan keuntungan posisi, mendarat dengan presisi sempurna di belakang musuh. Tangannya langsung menahan senjata yang hendak digunakan, sementara Lu Yu bergerak di sisi lain, menutup jalur pelarian yang mungkin. Koordinasi mereka seperti telah terlatih sejak lama, meskipun ini pertama kali mereka melakukan aksi langsung bersama dalam situasi berbahaya seperti ini. Teriakan, benturan, dan langkah kaki memenuhi seluruh ruang sempit itu, tetapi di antara semua kekacauan, ada ketenangan yang aneh dalam diri Su Wanci dan Lu Yu, sebuah konsentrasi total yang membuat mereka mampu bergerak seperti satu kesatuan. Dan saat sosok target akhirnya tersudut, wajahnya tetap menampilkan ketenangan yang dingin, tetapi ada kilatan pengakuan dalam matanya, seolah menyadari bahwa pihak yang berada di depannya bukanlah lawan biasa. Mereka bukan sekadar pengejar, tetapi pembawa kebenaran yang telah lama ditunggu. Su Wanci menatapnya, napasnya masih berat, tetapi tekadnya tidak goyah. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan siapa yang akan menguasai malam ini, dan di saat itu juga, dari bayangan gelap sudut ruangan, sesuatu bergerak cepat. Sosok yang sebelumnya hanya diam kini turun ke lantai dengan kecepatan luar biasa, menyusup dari arah yang tak terduga, membuat semua orang menahan napas, karena ini bukan hanya perang antara mereka dan target, tetapi juga masuknya pihak ketiga yang selama ini tersembunyi. Dan dengan satu gerakan, benturan baru tercipta, lebih intens dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Suara langkah kaki, benturan logam, dan teriakan bersatu menjadi simfoni kekacauan. Sementara di tengah semua itu, Su Wanci dan Lu Yu bergerak seperti bayangan, menyesuaikan langkah dengan cepat.
fokus pada satu tujuan. Menghadapi siapapun yang menghalangi mereka malam itu, karena mereka sadar, setelah ini, tidak ada lagi yang akan sama, dan kemenangan bukan hanya tentang hidup atau mati, tetapi tentang siapa yang mengendalikan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sosok pihak ketiga itu bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa, menembus bayangan dan menyerang dari arah yang tak terduga. Setiap langkahnya terukur, membuat benturan dan keos di ruang sempit itu semakin intens. Su Wanci merasakan adrenalin memuncak, napasnya tertahan sejenak ketika senjata dilempar dan jatuh dengan suara keras di lantai, namun ia tidak mundur. Sebaliknya ia memanfaatkan kekacauan itu untuk bergerak lebih dekat ke target utama, sementara Lu Yu menutup jalur pelarian dengan kecepatan yang menakutkan. Matanya mengikuti pergerakan setiap musuh, memperhitungkan risiko dengan akurasi tinggi. Koordinasi mereka kini sempurna, seperti dua bayangan yang bergerak satu kesatuan di tengah kegelapan yang kacau. Sosok target yang sebelumnya terlihat tenang, kini mulai bergerak lebih defensif, menyadari bahwa lawan yang ada bukanlah tim biasa. Gerakannya menunjukkan ketajaman yang sama seperti mereka, dan ketika Su Wanci menatap mata target itu, ia merasakan ketegangan yang begitu tinggi seolah energi malam itu terpusat di antara mereka. Beberapa anggota tim lain mencoba membantu, tetapi kehadiran pihak ketiga membuat segalanya menjadi semakin sulit. Serangan dan benturan terus terjadi di setiap sudut. Suara logam yang saling bertumbukan, langkah kaki, dan teriakan mengisi ruang sempit itu. Namun Su Wanci tetap fokus, matanya mencari celah, tangannya yang terampil bergerak cepat, menahan senjata yang hendak mengenai target. Tubuhnya lincah menghindari setiap serangan, dan di sampingnya Lu Yu bergerak dengan presisi luar biasa, menghadang setiap langkah yang bisa mengancam posisi mereka, sementara sosok pihak ketiga semakin agresif, memanfaatkan setiap celah, memaksa Su Wanci dan Lu Yu berpikir cepat, mengubah strategi. Dalam hitungan detik, ruang itu dipenuhi energi mencekam, ketegangan hampir bisa dirasakan oleh siapapun yang melihat. Dan di saat yang sama, target utama tampak mulai kehilangan kendali sedikit demi sedikit. Gerakannya lebih terburu-buru, ekspresinya tidak lagi tenang. Sementara Su Wanci menyadari bahwa titik balik itu hampir datang, bahwa dengan koordinasi yang tepat, mereka bisa menaklukkan target sekaligus menghadapi pihak ketiga, dan dengan satu gerakan yang terencana sempurna, Lu Yu memberi isyarat kepada Su Wanci, waktu untuk bertindak. Su Wanci menatap sejenak, menelan napas, lalu melompat ke arah target. Tangannya menahan lengan yang memegang senjata, menundukkan lawan dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya bergerak seperti bayangan, gesit dan presisi, sementara Lu Yu menutup jalur pelarian target, memanfaatkan setiap ruang sempit untuk memaksakan posisi. Di antara benturan, suara, dan gerakan yang kacau, ada ritme yang terbentuk antara mereka. Seperti musik perang yang hanya bisa dimengerti oleh dua orang yang saling mengenal, dan ketika target utama akhirnya terhenti, tertahan oleh keduanya, sosok pihak ketiga menunduk sejenak, menilai situasi, lalu perlahan mundur, seolah memberi pengakuan bahwa malam ini, meskipun kacau, pihak yang berdiri di depan mereka bukanlah lawan biasa. Su Wanci dan Lu Yu berdiri berdampingan, napas mereka berat, tubuh mereka tegang, namun di dalam matanya ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kelelahan, kepastian bahwa mereka berhasil. Di tengah keheningan yang menegangkan itu, Su Wanci perlahan menunduk, memeriksa kondisi target yang kini terhenti. Sementara Lu Yu tetap berdiri sedikit di depan, matanya menatap sekeliling, memastikan tidak ada ancaman lain yang tersembunyi. Namun insting Su Wanci memberitahunya bahwa ini belum selesai, bahwa pihak ketiga yang tadi muncul bukan satu-satunya faktor yang harus mereka hadapi, dan rasa itu segera terbukti ketika bunyi samar
Dari alat komunikasi terdengar, menandakan masuknya pesan baru. Lu Yu meraih perangkat itu, membaca sejenak, lalu wajahnya berubah lebih serius, sorot matanya kini lebih dingin. Menandakan bahwa informasi baru itu sangat penting, Su Wanci merasakan udara di sekitarnya menjadi semakin tegang, karena ia tahu bahwa langkah selanjutnya harus dilakukan. Tanpa kesalahan sedikit pun, suara Lu Yu akhirnya terdengar, datar namun penuh perintah. Ia berkata bahwa mereka harus segera bergerak ke lokasi lain, bahwa target yang mereka hadapi malam ini hanyalah pion, bagian dari rencana yang lebih besar, dan bahwa pihak lawan telah mengantisipasi hampir semua langkah mereka. Kalimat itu membuat tim langsung bersiap, memeriksa ulang peralatan, memastikan semua jalur komunikasi aman, dan Su Wanci merasakan ketegangan itu mengalir ke seluruh tubuhnya, karena ia tahu bahwa mereka kini benar-benar berada di pusat konflik, di mana setiap gerakan bisa berarti hidup atau mati. Lu Yu kemudian menoleh kepadanya, matanya menatap dalam, seolah ingin memastikan bahwa Su Wanci siap, dan ia hanya mengangguk, menahan rasa takut yang bergejolak di dalam dada. Karena mereka tidak punya pilihan lain selain bergerak, mobil yang menunggu di luar segera mereka masuki. Kendaraan melaju ke jalanan yang lebih gelap dan sepi, cahaya lampu kota yang jarang menyinari jalan membuat suasana semakin mencekam. Sepanjang perjalanan Su Wanci menatap keluar jendela, mencoba memprediksi apa yang akan mereka hadapi. Sementara Lu Yu tetap fokus pada rute dan informasi di layar komunikasi internal mereka. Hanya berupa kode singkat dan instruksi langsung, tidak ada ruang untuk bicara biasa. Ketegangan mengisi udara, hingga akhirnya mereka tiba di lokasi baru, sebuah gedung tua di pinggiran kota yang tampak biasa dari luar namun memiliki banyak pintu rahasia dan jalur tersembunyi. Mereka turun dengan langkah cepat dan hati-hati, mengamati setiap sudut. Dengan ketelitian yang sama seperti sebelumnya, suasana di sekitar gelap, sunyi, tetapi aura bahaya terasa begitu kental, dan begitu mereka masuk, layar internal menunjukkan bahwa beberapa target yang sebelumnya bergerak di lokasi berbeda kini mulai berkumpul. Menyadari posisi mereka telah diketahui, Su Wanci menarik napas dalam, menyiapkan diri, sementara Lu Yu memberikan isyarat untuk maju perlahan, mengetahui bahwa malam ini akan menjadi bentrokan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan ketika mereka bergerak menembus bayangan, suara langkah lain terdengar dari arah atas, tanda bahwa pihak lawan kini mulai aktif. Benturan logam terdengar lagi, dan aroma ketegangan menyelimuti setiap inci udara. Su Wanci menatap ke arah Lu Yu, kedua mata mereka bertemu, penuh pemahaman tanpa kata. Karena mereka tahu bahwa malam ini, mereka tidak lagi hanya menghadapi musuh, tetapi juga rahasia dan tipu daya yang selama ini tersembunyi di balik bayangan. Dan dalam momen itu, dunia di sekitar mereka seolah hanya menjadi panggung untuk permainan yang jauh lebih berbahaya dari apapun yang pernah mereka hadapi. Langkah mereka bergerak lebih cepat, menembus bayangan dengan ketelitian yang nyaris sempurna. Su Wanci tetap menempel di sisi Lu Yu, matanya menilai setiap sudut ruangan, setiap pintu, setiap bayangan yang bisa menjadi ancaman. Sementara di atas, target utama dan beberapa pihak lain mulai bergerak secara bersamaan, menciptakan pola yang sulit diprediksi. Suara benturan logam terdengar bersahut-sahutan, langkah kaki mengisi ruang sempit itu dengan ritme yang hampir mengerikan. Namun Su Wanci menahan napasnya, tubuhnya tegang namun terkontrol, karena ia tahu bahwa satu gerakan yang salah bisa merusak seluruh rencana. Lu Yu tetap memimpin, menilai situasi dengan presisi, memberi sinyal kecil yang hanya dimengerti oleh Su Wanci, dan mereka bergerak selaras, seperti bayangan yang menembus kegelapan. Di sisi lain, sosok pihak ketiga yang sebelumnya muncul kini ikut bergerak, memanfaatkan setiap celah untuk mengganggu koordinasi mereka, membuat
Bentrokan menjadi lebih kompleks, Su Wanci merasakan ketegangan itu menembus kulitnya. Namun ia tetap fokus, matanya menatap target, mengamati gerakan yang tampak acak namun ternyata terstruktur, dan ketika target mencoba menyeimbangkan posisi, Su Wanci langsung mengambil kesempatan, dengan satu lompatan cepat, ia menahan lengan target, tubuhnya menempel pada tubuh lawan, menahan gerakan yang bisa membahayakan, sementara Lu Yu menutup jalur pelarian lain. Setiap tindakan mereka terukur dengan presisi, menyesuaikan dengan pola yang muncul secara instan, suara teriakan, benturan, dan langkah kaki mengisi seluruh ruang, tetapi di tengah semua kekacauan itu, ada ritme yang terbentuk antara mereka berdua, koordinasi yang lahir dari pengalaman, kepercayaan, dan naluri yang telah diasah. Target utama tampak mulai kehilangan kendali, ekspresinya berubah, mata yang tadinya dingin kini menampilkan kepanikan yang samar, sementara Su Wanci tetap fokus menekan tubuh target agar tetap terkendali, dan dengan bantuan Lu Yu, posisi mereka menjadi dominan. Sosok pihak ketiga menunduk sejenak, memperhatikan situasi, lalu perlahan mundur, menyadari bahwa malam ini, meskipun penuh kekacauan, mereka menghadapi lawan yang bukan sembarangan. Su Wanci menarik napas panjang, tubuhnya lelah tetapi mata dan pikirannya tetap tajam. Ia sadar bahwa ini baru permulaan, bahwa apa yang mereka lakukan malam ini bukan sekadar kemenangan atas satu target, melainkan langkah penting dalam permainan yang jauh lebih besar, dan ketika mereka menatap satu sama lain, tanpa kata, ada pengakuan bahwa malam ini telah mengubah semuanya, dari ancaman menjadi peluang, dari kekacauan menjadi kendali, dan dari ketakutan menjadi tekad yang membara. Sementara di luar gedung, bayangan gelap mulai bergerak lagi, mengirimkan sinyal dan informasi ke pihak lain yang tersembunyi, menunjukkan bahwa pertarungan sesungguhnya kini telah dimulai, dan siapapun yang berada di tengah malam ini akan merasakan konsekuensi dari setiap langkah yang diambil, karena permainan yang mereka masuki bukan lagi sekadar bentrokan fisik, tetapi perang kecerdikan, keberanian, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik bayangan. Benturan terakhir yang mereka lakukan malam itu meninggalkan keheningan sejenak di ruangan, napas berat mengisi udara, tubuh yang tegang mulai melonggar sedikit, tetapi insting Su Wanci memberitahunya bahwa ini bukan akhir, karena meskipun target utama kini terkendali, pihak ketiga dan kemungkinan lainnya masih mengintai. Di sampingnya, Lu Yu berdiri tegak, matanya menatap titik di mana target itu semula berada, sorot matanya masih dingin, fokus penuh, seperti sedang menimbang langkah berikutnya yang lebih besar. Su Wanci menarik napas panjang, merasakan adrenalin yang perlahan menurun, tetapi pikirannya tetap waspada, menyadari bahwa malam ini hanyalah satu tahap dari konflik yang jauh lebih luas. Beberapa anggota tim mulai menata ulang posisi, memeriksa kembali jalur dan peralatan. Tetapi Su Wanci tetap diam, menatap target utama yang kini terikat dan terkendali, dan melewati satu tahap yang sangat kritis, dan bahwa meskipun malam belum berakhir, ini adalah kemenangan pertama yang nyata di tengah badai yang sedang mereka hadapi. Ketika debu dan kekacauan mulai mereda, Su Wanci menatap sekeliling ruangan yang kini berantakan, bau asap, logam panas, dan sisa-sisa benturan masih terasa menempel di udara. Namun yang paling jelas adalah ketegangan yang perlahan mulai berubah menjadi kesadaran akan kekuatan yang mereka miliki bersama. Ia menurunkan tangan yang tadi menahan senjata. Jantungnya masih berdetak cepat, tetapi perasaan lega dan bangga mulai muncul, karena mereka baru saja menghadapi salah satu ujian paling berbahaya tanpa kehilangan kendali. Di sampingnya, Lu Yu berdiri dengan tubuh masih sedikit tegang, matanya menatap target yang kini terhenti, sorotnya dingin namun terkontrol, jelas bahwa ia menilai setiap kemungkinan. Langkah berikutnya,
suara-suara dari tim yang selamat mulai terdengar lagi. Mereka saling memberi laporan singkat, memeriksa kondisi satu sama lain, tetapi Su Wanci tetap fokus pada target utama, karena di dalam hatinya ada perasaan bahwa meskipun malam ini mereka menang, ancaman sesungguhnya baru saja mulai menunjukkan dirinya, dan sebelum ia sempat mencerna sepenuhnya, suara langkah cepat terdengar dari arah pintu keluar. Semua orang menoleh, dan sosok yang muncul adalah seseorang yang selama ini tersembunyi dalam bayangan, anggota pihak lawan yang sebelumnya tidak terlihat. Ia melangkah dengan tenang, menatap mereka tanpa rasa takut, ekspresinya sulit dibaca, seolah mengetahui semua yang baru saja terjadi. Lu Yu langsung maju satu langkah, menutup jarak, namun Su Wanci menahan tangannya, matanya fokus pada orang itu, memperhatikan setiap gerakan, setiap bahasa tubuh, karena instingnya mengatakan bahwa sosok ini memiliki peran penting yang bisa mengubah arah permainan kapan saja. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Kemudian tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak ramah namun juga bukan ancaman. Langsung, ia berkata bahwa malam ini hanyalah permulaan, bahwa semua gerakan mereka sejak awal telah diperhitungkan, dan bahwa pihak yang tersembunyi di balik target utama kini sudah mulai menyiapkan langkah balasan. Kalimat itu membuat udara di ruangan menjadi semakin berat. Setiap orang menahan napas, menyadari bahwa meskipun mereka berhasil menahan target, perang yang sebenarnya masih jauh dari selesai. Su Wanci menelan napas panjang, menatap Lu Yu sejenak, dan tanpa kata, keduanya memahami bahwa malam ini hanya membuka jalan untuk pertempuran yang lebih besar, sebuah permainan yang tidak lagi hanya tentang kebenaran atau bukti, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan, siapa yang mampu membaca dan mengendalikan setiap gerakan lawan. Di luar gedung, bayangan gelap yang selama ini mengamati mulai bergerak lagi, mengirimkan informasi ke pihak lain yang juga tersembunyi. Sinyal dan pesan rahasia yang diterima hanya memperkuat bahwa setiap langkah yang diambil Su Wanci dan Lu Yu akan diperhitungkan, dan ketika malam semakin dalam, dua sosok itu berdiri di tengah ruangan yang hening sejenak. Napas mereka masih berat, tubuh mereka tegang, tetapi dalam tatapan satu sama lain, ada kesadaran yang sama bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai, dan tidak ada lagi jalan untuk mundur. Matanya ada campuran antara lega, kemarahan, dan tekad yang membara. Lu Yu akhirnya berbicara, suaranya rendah namun penuh otoritas. Ia mengatakan bahwa mereka harus segera meninggalkan lokasi, mengamankan target, dan menyiapkan langkah selanjutnya karena pihak lawan pasti sudah memperkirakan sebagian besar gerakan mereka. Su Wanci mengangguk, mengerti bahwa meskipun malam ini berhasil, ancaman yang lebih besar masih menunggu. Mereka bergerak menuju mobil, langkah mereka tetap sigap meski tubuh mulai terasa lelah. Ketika pintu mobil tertutup, kendaraan melaju ke jalan yang gelap dan sepi, hanya terdengar suara mesin dan napas mereka sendiri. Su Wanci menatap keluar jendela, bayangan gedung dan lampu kota bergerak cepat, pikirannya tetap menimbang setiap kemungkinan, sementara Lu Yu tetap fokus pada rute dan informasi dari komunikasi internal. Koordinasi mereka tetap sempurna, meski lelah, dan ketika mobil berhenti di lokasi aman berikutnya, tim segera menurunkan target dengan hati-hati, memeriksa kondisi fisik dan kemungkinan jebakan. Su Wanci berdiri di samping, menatap target dengan tatapan tajam, mengetahui bahwa malam ini bukan sekadar tentang menahan atau menangkap, tetapi tentang menegakkan kendali dan memastikan langkah mereka selanjutnya tidak terganggu. Di luar gedung, bayangan yang mengintai sejak awal bergerak kembali, mengirimkan sinyal ke pihak lain yang tersembunyi, menunjukkan bahwa perhitungan baru telah dimulai, dan Su Wanci merasakan ketegangan itu di kulitnya, karena meskipun mereka baru saja melewati badai yang lebih besar sudah
menunggu, dan malam yang panjang ini belum berakhir. Kemenangan satu tahap hanyalah awal dari permainan yang jauh lebih berbahaya, di mana siapapun yang lengah bisa kehilangan segalanya. Dan di dalam diri Suwanci, tekadnya semakin menguat, mengetahui bahwa bersama Luyu, ia siap menghadapi apapun yang menanti mereka di kegelapan berikutnya. Suwanci menatap target yang kini diam di sudut ruangan dengan perasaan campur aduk, lega karena berhasil menahannya, takut karena ia tahu bahwa meskipun malam ini berhasil, pihak lawan masih memiliki langkah tersembunyi yang bisa muncul kapan saja, dan marah karena semua yang mereka lalui hingga titik ini adalah hasil tipu daya yang dirancang bertahun-tahun sebelumnya. Luyu berdiri di sampingnya, matanya tidak lepas dari sekeliling ruangan, sorot matanya tetap tajam, membaca setiap bayangan, setiap gerakan, setiap kemungkinan ancaman yang mungkin muncul dari arah yang tak terduga. Anggota tim lain mulai menata ulang posisi, memeriksa jalur komunikasi dan senjata, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak lawan, sementara Suwanci menarik napas panjang, menenangkan diri, dan menyiapkan pikirannya untuk tahap berikutnya, karena malam ini bukan sekadar menghadapi target, melainkan ujian terhadap koordinasi, naluri, dan keberanian mereka. Tiba-tiba, bunyi alat komunikasi terdengar lagi. Kali ini bukan dari tim mereka, melainkan pesan masuk yang membuat semua mata kembali tertuju pada layar, sebuah koordinat baru dan instruksi yang singkat namun jelas, menandakan bahwa target berikutnya akan muncul di lokasi yang bahkan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Luyu membaca pesan itu sekilas, kemudian menatap Suwanci, sorot matanya lebih serius daripada sebelumnya, memberi isyarat bahwa mereka harus bergerak segera. Tanpa ragu, Suwanci mengangguk, menyesuaikan napasnya, dan keduanya bergerak menuju pintu keluar. Ketika mereka melangkah ke udara malam, dingin menusuk kulit, tetapi adrenalin membuat tubuh mereka tetap sigap. Kendaraan yang menunggu segera membawa mereka melaju ke jalan-jalan gelap. Lampu kota hanya menjadi garis samar di kejauhan, sementara suara mesin dan komunikasi internal mengisi udara dengan irama tegang. Suwanci menatap keluar jendela, bayangan kota yang bergerak cepat seperti cerminan dari pikiran dan strategi yang terus berpacu, sedangkan Luyu tetap fokus pada layar dan rute, memperhitungkan setiap kemungkinan jebakan yang bisa saja menunggu di sepanjang perjalanan. Begitu mereka tiba di gedung yang ditunjukkan oleh koordinat, suasana berubah menjadi semakin tegang. Gedung itu tampak biasa dari luar, tetapi mereka tahu dari pengalaman sebelumnya bahwa jebakan bisa muncul dari mana saja, dari lantai atas, lorong sempit, atau bahkan dari bayangan yang tidak terlihat. Luyu dan Suwanci turun dari mobil, bergerak cepat dan hati-hati, menilai setiap sudut, memastikan tidak ada ancaman tersembunyi. Begitu masuk, layar internal menampilkan target baru, lebih dari satu sosok, bergerak dengan strategi yang jelas dan terkoordinasi. Suwanci menelan napas dalam, menyadari bahwa malam ini akan menjadi bentrokan yang jauh lebih kompleks daripada sebelumnya, di mana mereka tidak hanya harus menghadapi lawan, tetapi juga jebakan yang bisa muncul dari setiap arah. Di tengah ruang sempit itu, bentrokan pun mulai, suara logam bertemu logam, langkah kaki dan teriakan memenuhi udara. Suwanci bergerak dengan presisi, mengikuti setiap isyarat Luyu, menahan serangan lawan sambil mencoba mengamankan target, sementara Luyu menutup jalur pelarian lawan, memanfaatkan setiap celah sempit untuk menegaskan dominasi posisi mereka. Sosok pihak ketiga yang muncul sebelumnya kini juga ikut bergerak, menciptakan chaos baru, memaksa Suwanci dan Luyu untuk menyesuaikan strategi secara instan. Setiap gerakan mereka kini adalah perhitungan, setiap keputusan menentukan hidup atau mati. Suwanci menyadari bahwa meskipun mereka telah menguasai sebagian medan, malam ini
Bukan sekadar bentrokan fisik, ini adalah ujian keberanian, kecerdikan, dan ketajaman naluri. Dan ketika suara benturan semakin keras, pandangan Su Wanci bertemu dengan Lu Yu, dan dalam tatapan itu, keduanya mengerti satu sama lain. Malam ini, mereka tidak hanya bertarung melawan musuh, tetapi juga melawan rahasia dan tipu daya yang tersembunyi dalam bayangan, dan kemenangan mereka malam ini hanyalah awal dari permainan yang jauh lebih berbahaya yang baru saja dimulai. Bentrokan itu terus berlangsung, semakin intens dan tak terduga. Setiap sudut ruangan menjadi medan pertempuran. Bayangan dan cahaya lampu yang redup bergerak liar, menambah kebingungan bagi siapapun yang tidak waspada. Su Wanci tetap di sisi Lu Yu, matanya menilai setiap gerakan lawan, menahan napas sejenak sebelum bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Setiap gerakan terasa seolah sudah dihitung sebelumnya. Sementara Lu Yu menutup jalur pelarian lawan satu persatu, tubuhnya tegang, mata tajam mengamati setiap kemungkinan serangan balik. Koordinasi mereka kini sempurna, seperti bayangan yang bergerak selaras. Di atas mereka, target utama berusaha menyeimbangkan posisi, tetapi tekanan yang mereka berikan membuat gerakannya semakin terbatas. Sementara sosok pihak ketiga yang sebelumnya muncul bergerak dari sudut gelap, memanfaatkan setiap celah untuk mengganggu ritme mereka, menimbulkan kebingungan dan ancaman tambahan. Su Wanci merasa